Sultan Hasanuddin, Pangkalan SDN 58 Surabaya. Di sini saya akan bercerita tentang pahlawan Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan, yaitu Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di Kayu Tani, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nama aslinya Gusti Inu Kartapati. Ayahnya adalah Pangeran Masahut dan ibunya bernama Gusti Hadidah. Ia lahir di tengah pertentangan dua keluarga yang merebutkan tahta Banjar. Namun tak seperti anak bangsawan pada umumnya, Antasari sejak kecil telah dirundung kemalangan akibat pertikaian keluarga besarnya. Antara keluarga besar dari pihak ayah dan ibunya sebenarnya saling merebutkan kekuasaan di Banjar yang berakhir dengan perang saudara antara keduanya. Keluarga ayahnya, Pangeran Masahut, berada di kelompok yang kalah. Saudara hingga orang tuanya dibunuh oleh pihak yang berkuasa. Karenanya Antasari terbuang dari istana, tumbuh dengan masyarakat biasa sebagai rakyat jelata. Ia membanting tulang untuk memenuhi kehidupan keluarga. Kondisi hidup ini justru membentuk pribadi Antasari sebagai orang yang berwatak keras dan tak kenal menyerah, tercermin dalam riwayat perlawanannya. Riwayat perlawanan pada tahun 1859, Belanda melakukan tindakan represif dan penindasan terhadap rakyat Banjar, termasuk memaksakan pajak yang begitu berat. Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap penindasan ini dan memobilisasi pasukan melawan Belanda. Perlawanan ini dikenal sebagai Perang Banjar atau Perang Antasari. Perang Banjar merupakan perlawanan rakyat Banjar yang dipimpin Pangeran Antasari. Perlawanan ini dimulai dari tahun 1859 dan benar-benar berakhir pada tahun 1920. Dalam peperangan yang berlangsung dahsyat, Pangeran Antasari bersama pasukannya berhasil menguasai beberapa wilayah tangan Belanda. Lokasi pertama yang diserang adalah lokasi pertambangan di kawasan Gunung Jambu dan berhasil menguasai pertambangan batu bara di Pangalengan. Pangeran Antasari semakin memperluas kawasan kekuasaannya untuk melawan pasukan-pasukan Belanda lainnya. Pasukan Pangeran Antasari sempat mengalami keterdesakan setelah Belanda menyerang kawasan Martapura yang membuat ia dan pasukannya mundur ke benua Lima. Tahun 1860, ia bersama pasukannya bertolak ke Muara Tewe. Di sana ia sempat merayu Kutai untuk turut melawan Belanda. Namun sayangnya rayuan tersebut ditolak. Di Rompo, sebuah kapal Belanda bernama Onsrud dikuasai oleh sekelompok Antasari dan seluruh awak kapalnya dibunuh. Gelagat Pangeran Antasari semakin menyulut kemarahan orang-orang Belanda yang kemudian menyelenggarakan sayembara. Belanda menjanjikan kepada siapapun yang dapat membawa kepala Antasari akan diberi 5.000 hingga 10.000 gazet. Rayuan kepada masyarakat Banjar
dan ada bagiannya ternyata tidak ampun. Kawanan prajurit di bawah Antasari rupanya benar-benar setia. Dalam peperangan tersebut, Pangeran Antasari tidak mampu dibunuh Belanda hingga akhir hayat. Riwayat kematian Antasari menurut buku Pangeran Antasari terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1913 ketika wabah cacar menyerang. Ia meninggal karena adanya serangan wabah cacar yang banyak menjangkit para prajuritnya, termasuk ia juga meninggal dunia pada 11 Oktober 1862. Sebelum meninggal, ia sempat berpesan kepada keturunannya untuk meneruskan perjuangan melawan Belanda. Ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Perang Banjarmasin Utara pada tanggal 27 Maret 1968. Ia resmi digelari sebagai Pahlawan Indonesia. Demikianlah cerita singkat tentang pahlawan Indonesia, yaitu Pangeran Antasari, yang dapat saya ceritakan. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia untuk generasi mendatang.